application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas kegalauan di tubuh PDIP. Ya, galau besar. Saya akan perlihatkan satu persatu ya. Anda kan tahu saya nggak pernah membahas suatu isu asal bahas begitu. Semuanya ada dasar fakta-faktanya. Kita lihat dulu ini ya. Berita dari bisnis.com ya beberapa hari lalu lah sebenarnya. Judulnya, Megawati yakin Ganjar Mahfud menang satu putaran. Kemudian dia tambahkan, jangan percaya survei. Aduh, saya baca judulnya aja gitu ya. Nggak mudeng gitu. Yang salah ini medianya atau Megawatinya yang salah? Atau dua-duanya yang salah? Saya lagi ya, Megawati yakin Ganjar Mahfud menang satu putaran. Kemudian dia bilang juga jangan percaya survei. Oke, gini deh. Saya bisa mengerti kenapa Ibu Mega bilang jangan percaya survei. Karena mayoritas survei menempatkan Ganjar Mahfud bahkan sudah disalib oleh Anies dan Caimin. Alias masuk putaran kedua saja tidak. Ya, memang ada beberapa lembaga survei yang masih menempatkan Ganjar Mahfud di posisi nomor 2. Tapi mayoritas sudah menempatkan Ganjar Mahfud di posisi buncit. Ya. Oleh karena itu, saya bisa maklum kalau Ibu Megawati bilang jangan percaya survei. Mungkin dia takut para pendukung Ganjar Mahfud jadi tidak semangat lagi. Karena survei sudah memetakan sedemikian rupa bahwa Ganjar Mahfud itu di posisi buncit. Walaupun saya katakan tadi adalah 1-2 yang masih menaruh Ganjar Mahfud di posisi nomor 2. Itu yang saya bisa maklumi kalau Ibu Mega bilang jangan percaya survei. Tetapi bagaimana seorang Megawati yang tidak percaya survei tapi yakin Ganjar Mahfud menang satu putaran? Dapat data dari mana? Untuk bisa meyakini Ganjar Mahfud menang satu putaran, harus ada data kan? Data apa? Data survei. Bukan kata dukun Pak Anu. Ya. Bukan kata orang pinter yang itu yang bilang Ganjar Mahfud menang, Bu. Nggak bisa. Ya, kita harus cerdas kan? Jadi kalau Ibu Megawati yakin Ganjar Mahfud menang satu putaran, harus ada survei yang menunjukkan itu. Padahal sekarang semua survei menunjukkan tendensi Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Memang belum sampai 54, 56. Adalah 1-2 yang sudah menempatkan Prabowo Gibran di atas 50%, tapi cuma 50, sekian atau 51, sekian. Sebagian sudah mau mendekati 50. Diprediksikan sampai nanti akhir Januari, mayoritas survei akan menunjukkan Prabowo Gibran akan berada di posisi lebih dari 50%. Kita tunggu saja. Nah, jadi sekali lagi, jadi bagaimana Ibu Megawati yakin Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran kalau dia tidak percaya survei? Bingung kan? Saya juga bingung. Oke deh, lanjut. Nah, oleh karena itu Ade Armando nyentil nih ya. Sebaiknya Bu Mega lebih sering baca hasil survei. Ngapain Bang? Dia ajarin, orang dia nggak percaya kok hasil survei. Elektabilitas Ganjar jauh tertinggal Prabowo, Bu. Lolos ke putaran kedua saja sudah bagus. Semangat, Bu. Maksudnya, ya kan mayoritas hasil survei justru menempatkan
Anies dan Caimin di atas Ganjar Mahfud, ya. Jadi lolos ke putaran kedua saja sudah bagus, oke? Nah, oke, sudah mulai nangkap ya? Oke. Kemudian, sayangnya Ibu Megawati yakin menang satu putaran, tapi di kubu 03 ini, kubu Ganjar, nggak yakin. Artinya apa? Mereka percaya hasil survei, nggak yakin dia. Kalau dia yakin, ngapain buka kemungkinan rangkul kubu Anies di Pilpres putaran kedua, seperti yang diberitakan oleh Detik News ini. Kalau dia mendukung pendapat Ibu Mega bahwa 03 akan menang dalam satu putaran, ngapain buka kemungkinan rangkul kubu Anies di Pilpres putaran kedua? Kan katanya satu putaran selesai, kata Ibu Mega, dan menang. Lah ini malah buka kemungkinan rangkul kubu Anies. Nah ini memang harus dielaborasi, tapi saya kasih gambaran ya. Kalau misalnya Anies dan Caimin, umpama nih ya, ini 2 putaran, yang menang terhadap Ganjar dan Mahfud MD, maka kan sudah saya bilang di video saya sebelumnya, lawannya Ganjar Mahfud bukan Prabowo, kejauhan, Anies dan Caimin. Karena untuk merebut tiket putaran kedua. Nah, oke deh ya, kalau Anies dan Caimin yang menang masuk putaran kedua, kan dia gabung nih ya, Ganjar Mahfud gabung dengan Anies dan Caimin. Ya tetap capresnya Anies, cawapresnya Caimin. Lu cuman gabung, cuman lu harus dukung itu Anies dan Caimin. Lu nggak mungkin jadi wakilnya Anies, sudah ada Caimin, oke? Nangkap ya? Oke. Tempo pun memberitakan hal yang sama. Ganjar buka peluang kolaborasi bersama Anies jika Pilpres berjalan 2 putaran. Berkolaborasi kayak apa? Berkolaborasi kalau ya Anies dan Caimin menang, mendukung si Anies dan Caimin supaya jadi presiden, kan gitu. Ya, siapa tahu Ganjar ntar dapat menteri apa kali, gitu kali ya. Kan namanya usaha, boleh kan? Kemudian di Instagram Ranah Politik pun memberitakan hal yang sama. Ganjar buka peluang gabung kubu Anies dan Caimin di putaran kedua Pilpres. Perhatikan ya dari tadi itu ya. Judul beritanya selalu Ganjar, kubu Ganjar buka peluang gabung. Nggak ada berita kubu Anies mau gabung ke kubu Ganjar. Artinya secara tidak sadar mereka sudah tahu mereka ini di posisi buncit. Maka selalu beritanya buka peluang untuk bergabung. Buka peluang untuk bergabung. Mau juga kalau dia yakin bakal jadi runner up lah minimum. Justru Anies dan Caimin yang buka peluang bergabung dengan Ganjar. Jelas ya? Ini secara alam bawah sadar sudah meyakini bahwa dia ini akan kalah. Posisi buncit. Runner up-nya kalau 2 putaran ya, Anies dan Caimin. Ini sudah bahasa alam bawah sadar ini. Bahkan mungkin sudah sadar gitu ya. Tapi Ibu Mega kan bilang jangan percaya survei. Wah, mantap ya. Nah, kemudian ternyata di HUT PDIP Ganjar menyinggung perubahan. Padahal selama ini kan bilang malu-malu. Mau dukung Pak Jokowi takut dianggap sama dengan kubu 02. Mau bilang perubahan takut dibilang sama dengan 01. Maka kalau 03 itu berkelanjutan yang berubah-ubah. Kira-kira begitu ya. Tapi sekarang di HUT PDIP katanya Ganjar singgung perubahan. Ya. Nah, Caimin bilang itu baru top. Artinya kan mau merapat. Mereka yang mau merapat ke kubu perubahan. Ini juga secara nggak sadar menyatakan itu. Dia sudah tahu bakal kalah. Ya, nah kita lihat nih videonya nih ya. Lucu nih. Kedua paslon Capres-Cawapres itu terlihat duduk di lingkaran meja yang sama. Pasangan Anies dan Gus Imin kompak mengenakan jas dan peci berwarna hitam. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih. Kedua paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 itu terlihat saling melempar canda. Sebagai ketua keluarga alumni UGM atau Kagama, Ganjar Pranowo meminta pasangan Amin bisa kompak dengan pasangan Ganjar Mahfud.
Jadi sudah ada keputusan dari Ketua Umum Kagama bahwa sesama antara anggota Kagama yang menjadi capres dan cawapres harus kompak. Amin. Iya. Karena ini amanat dari kampus perjuangan yang dititipkan kepada kalian-kalian. Siapa sih ketua kagamanya sekarang? Ya, ini terus ini. Ini ketua kagama saya, Pak. Gitu dulu ya? Iya. Enggak sekarang. Ketua ikatan keluarga. Ya, jelas ya. Jadi kompak mereka. Salah satunya kompak nyerang Pak Prabowo ya. Sudahlah, itu rahasia umum jadi sekarang. Lanjut. Nah, ini Ade Armando di Instagramnya bilang dia dapat atau dikirimi meme ini ya. Tapi masa sih kubu 01 gabung dengan kubu 03? Siapa yang mimpin? Nah, kalau saya sih udah tahu yang mimpin ya 01 nanti. Maka di sini ada meme nih ya yang judulnya Badrun, Benteng Kadrun, perpaduan 01 dan 03. Lucu nih. Nah, ini ada cuitan dari V ya di X atau di Instagram lah ya. Dia bilang begini, menurut gue tepat sekali rencana gabungnya Ganjar Anies di up sekarang sebelum Pilpres 14 Februari 2024. Jadi pemilih Ganjar yang nasionalis, yang cinta NKRI malah akan pindah ke Pak Prabowo. Karena kan 01 kita sudah tahu garisnya ya bukan nasionalis gitu ya. Ideologinya beda. Di mana ada Pilpres yang namanya PDIP bergabung dengan PKS. Orang ini berantem melulu kok. Ya dong, PDIP merasa nasionalis tulen. Yang tidak setuju dengan, ya sebut saja PKS itu dianggap Islam garis keras. Yang nggak cocok gitu. Sekarang mau gabung. Maka V bilang, tepat sekali gabung aja sekarang. Dan kita up nih sekarang sebelum Pilpres supaya pemilih Ganjar yang cinta NKRI, yang cinta nasionalisme, pindah ke Pak Prabowo, bukan ke 01. Jadi Prabowo Gibran bisa 60% menang telak satu putaran. Ganjar blunder lagi. Setuju saya. Oke? Nah, ini Nusron juga kocak juga ya menurut saya ya. Dia menanggapi rencana Anies dan Ganjar berpeluang koalisi. Nusron Wahid bilang, Pilpres kan satu putaran. Ini nyindir nih. Bisa nyindir, bisa mau, ya nyindir sih menurut saya. Sindiran pertama mungkin maksudnya begini, kan Ibu Mega lu sendiri bilang satu putaran lu menang. Kenapa lu mau berkoalisi? Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, maksudnya yang menang satu putaran bukannya lu, kita Prabowo Gibran gitu mungkin maksudnya ya. Jadi kalau dia mengamini keyakinan Ibu Mega yang satu putaran 03 itu Ganjar Mahfud menang, Nusron ini mengingatkan, kan Pilpres satu putaran, kok lu mau koalisi gitu. Lucu nggak? Lucu. Nah, yang pasti satu putaran sebenarnya bukan miliknya Ganjar Mahfud yang belum apa-apa sudah seperti mengibarkan bendera putih. Justru kemungkinan besar milik Prabowo Gibran. Apalagi Kofifa Indar Parawansa dengan tegas mendukung Prabowo Gibran. Ya, jadi Jawa Timur akan lebih mudah dimenangkan. Tapi kita lihat saja nanti hasilnya ya. Nah, bagaimana mungkin kubu Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran kalau orang ini seorang yang namanya FX Rudy yang tidak habis-habisnya terus nyerang Jokowi. Ya, ini justru blunder lagi nih. Nggak mungkin lu menang satu putaran, makin muak orang ngelihat lu. Ngelihat PDIP. Dia bilang ini apa? FX Rudy sebut era Jokowi lebih sadis dibanding Orde Baru. Era Jokowi itu sudah jalan 9 tahun, sudah mau 10 tahun. Artinya, lu dengan secara tidak langsung bilang, selama 9 tahun ini Jokowi sadis. Jokowi kan orang elu, orang PDIP. Gimana sih? Payah lu ngomongnya.
Nah, ini juga nih, konsultan politiknya PDIP dan juga lembaga survei yang dipakai oleh PDIP, Saiful Murjani, SMRC. Di video ini, saya malas lah puternya ya, dia menarasikan, membangun narasi untuk pemaksulan Presiden Jokowi. Saya kasih tahu ya Pak Efek Sudi, kalau era Jokowi lebih sadis dari Orde Baru, orang seperti Saiful Murjani ini sudah dicokok. Ini kan seperti memanas-manasi orang untuk memaksulkan presiden. Dan ini konsultan politik lu juga. Astaga. Ini dia. Nah ini satu lagi nih. Nah ini saya kritik nih. Pak Fajrul Rahman dulu bekas juru bicaranya Pak Jokowi, tapi terakhir digantikan dan dia dijadikan dubes di Kazakhstan. Ya. Kalau Anda lihat di Twitternya, dia sering nih kayak begini, puter-puter lagu lama dengan kemasan kaset baru, ya. Ini seperti mau mengadu domba Agung Gumelar dengan Pak Prabowo. Betul, ini videonya Agung Gumelar yang kira-kira 10 tahun lalu lah. Yang menceritakan bahwa Pak Prabowo sudah diadili, bla 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 bla. Ini ngapain diulang-ulang? Saya cuma mau tanya ya, saya harus pelajari lagi ya. Seorang duta besar masuk aparatur sipil negara nggak ya? Rasanya iya loh. Karena dia wakil negara di suatu daerah. Harusnya netral kan? Nah ini tidak netral. Ya kan? Nah ini catatan. Jadi, Anda percaya bahwa Ganjar Mahfud akan menang satu putaran? Kalau Anda percaya dan setuju dengan Ibu Mega, kenapa kadernya, petugas partainya Ganjar malah nggak percaya? Mau bangun koalisi dengan 01. Inilah yang saya bilang lagi puyeng nih di PDIP. Ya. Oke deh. Pusing gitu. Itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.